Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, para pemirsa, tidak lupa kita baca sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Hadratal para alim, para ulama, wabil khusus para asyatidzah yang dimana perjuangan mengamalkan ilmunya baik lewat dumai maupun dunia nyata, yang ditunggu-tunggu perjuangannya untuk menyampaikan kebenaran daripada sabda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dari saya walaupun satu ayat. Oke, hadirin hadirah para pemirsa YouTube yang berbahagia, bully atau perundangan adalah tindakan agresif menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikis, dalam bentuk kekerasan verbal, sosial, atau fisik berulang kali dan dari waktu ke waktu. Kasus perundangan banyak dilakukan oleh anak-anak dan remaja kepada sesamanya karena kondisi psikis yang belum matang. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa orang dewasa juga berpotensi melakukan perundangan. Angka kasus bully pada anak dari tahun ke tahun terus meningkat. Yang terbaru adalah kasus bully yang dilakukan oleh siswa di salah satu sekolah di Purworejo, Jawa Tengah. Ternyata kasus bully atau perundangan ini telah ada sejak zaman Rasulullah. Dalam kitab Majmul Zawaid bab Makarimul Akhlak wa ala afwaman zalma diceritakan bahwa pernah ada seseorang yang menghina di hadapan Rasulullah. Hinaan tersebut dilakukan berulang kali, namun yang dilakukan Rasulullah hanya diam dan sesekali tampak tersenyum. Abu Bakar yang tak tahan dengan hinaan tersebut membalas menghina. Melihat hal tersebut, Rasulullah kemudian beranjak pergi menjauh dari Abu Bakar. Abu Bakar yang merasa tak enak hati kemudian bertanya, "Ya Nabi, tadi kenapa Nabi hanya diam melihat ada orang yang menghinaku? Lantas mengapa malah beranjak pergi? Apakah salah jika aku bersikap begitu?" Rasulullah pun menjawab, "Jadi begini, ketika kamu diam saat dihina, maka malaikat akan duduk di sampingmu. Malaikat itulah yang akan membalas hinaan orang tersebut. Namun, ketika kau membalas hinaannya, malaikat itu pergi dan setelahnya yang duduk di sampingmu untuk menggodamu. Aku tidak ingin duduk di samping setan, oleh karenanya aku pergi." Rasulullah juga menjelaskan bahwa terdapat 3 perkara yang seluruhnya benar. Pertama, seseorang yang dizolimi tapi ia diam dan menyerahkannya kepada Allah. Kedua, orang yang memberi sesuatu dengan maksud menyambung silaturahim. Ketiga, seseorang yang memberikan sebagian hartanya untuk pengemis. Sikap Rasulullah
dalam menghadapi hinaan dan bully tersebut dapat diteladani. Selain itu, kita sebagai insan muslim hendaknya tidak melakukan hinaan atau celaan terhadap orang lain karena dapat menyakiti hatinya. Oke, hadirin para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, mungkin itu kiranya yang bisa saya sampaikan. Ada lebih dan kurangnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.